bukan berdasarkan modal saja, tapi juga kontribusi pihak-pihak yang terlibat. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Syariah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Elsa Salsabila bersama dua tamu spesial saya, yaitu Saya Khairul Naimah dan saya Oksana Salsabila. Baik, hari ini kita akan bahas topik yang lumayan bikin mahasiswa perbankan syariah penasaran, yaitu tentang penetapan margin dan nisbah bagi hasil dalam pembiayaan. Ya, betul banget. Topik ini sering muncul di kelas-kelas perbankan syariah. Bahkan kalau ditanya dosen, kita sering bingung, apa bedanya margin dengan nisbah? Baik, bagaimana cara menentukannya? Jadi kita bertiga hari ini akan mencoba ngobrol santai ya, tapi tetap ilmiah biar makin paham nih. Semoga bisa jadi bekal buat kita semua ya. Oke, kita mulai dulu dari pengertian margin. Itu biasanya muncul dalam akad jual beli syariah, kayak murabahah. Jadi bank beli barang dulu, terus dijual ke nasabah dengan harga pokok ditambah margin keuntungan. Iya, jadi kalau harga pokoknya 100 juta, lalu bank kasih margin 10%, maka harga jualnya 110 juta. Nasabah bayar dengan cicilan sesuai kesepakatan tersebut. Iya benar yang dikatakan Kak ini, tapi sedangkan nisbah itu adanya akad bagi hasil kayak murabah atau musyarakah. Jadi bukan angka tetap kayak 10% ya yang tadi itu, tapi perbandingan misalnya 60/40. Nah, dari nisbah itu keuntungan usaha akan dibagi sesuai kesepakatan. Kalau usahanya untuk 10 juta dan nisbahnya 60/40, maka mudorib dapat 6 juta, sohibul mal dapat 4 juta. Tapi catatan penting ya, nisbah nggak boleh ditetapkan dalam bentuk angka pasti nominal, harus proporsi. Jadi bukan saya kasih kamu 2 juta setiap bulan, tapi saya kasih kamu 40% dari keuntungan tersebut. Ya benar, karena kalau ditentukan nominalnya itu jatuhnya mirip bunga ya, bank konvensional. Sekarang kita bahas gimana sih margin itu kalau ditentukan? Ya, setahu saya, margin ditentukan berdasarkan beberapa faktor. Yang pertama, biaya perolehan barang, dan yang kedua, biaya operasional bank, dan yang ketiga, tingkat keuntungan yang wajar. Ya, wajar itu penting ya. Dalam fatwa DSN MUI, margin itu boleh ditentukan di awal dan disepakati oleh kedua belah pihak. Jadi itu harus ada asas kerelaan, tidak boleh ada paksaan oleh pihak manapun. Nah, saya juga sempat baca, margin bisa beda-beda tergantung jangka waktu cicilan. Misalnya untuk tenor pendek bisa lebih rendah marginnya, untuk tenor panjang bisa lebih tinggi. Nah, benar. Dan margin tidak boleh berubah di tengah jalan, kecuali ada beberapa kesepakatan ulang. Jadi sejak awal akad, nasabah sudah tahu total kewajiban yang harus dibayar. Kalau dibanding bunga bank konvensional, margin itu sifatnya tetap bukan fluktuatif berdasarkan suku bunga acuan, jadi lebih jelas dan transparan. Nah, sekarang masuk ke nisbah. Kalau margin tadi kan sudah jelas. Nah, nisbah ini biasanya agak rumit. Iya, karena nisbah ditentukan bukan berdasarkan modal saja, tapi juga kontribusi pihak-pihak yang terlibat. Oke, di sini aku kasih contoh ya teman-teman. Kalau bank sebagai sahibul mal kasih modal 100%, sedangkan nasabah sebagai mudorib kasih tenaga dan ide bisnisnya, maka nisbah biasanya lebih besar untuk mudoribnya. Misalnya 60% untuk mudorib dan 40%-nya untuk bank itu sendiri. Tapi kalau musyarakah, di mana kedua belah pihak sama-sama kasih modal, nisbahnya bisa jadi lebih fleksibel, bisa sesuai kesepakatan, tetapi juga tuh tetap adil. Satu lagi, resiko rugi dalam akad mudharabah itu ditanggung pemilik modal, kecuali kalau rugi karena kelalaian pengelola, jadi nisbah cuma berlaku kalau ada keuntungan saja. Ya, inilah keindahan sistem syariah ya teman-teman. Adil, kalau untung sama-sama untung, kalau rugi ditanggung oleh sesuai porsi modal itu sendiri. Kalau di lapangan ada tantangan besar loh. Kadang nasabah nggak transparan dalam laporan keuntungan, sehingga bagi hasil jadi nggak jelas gitu. Iya, makanya bank sering lebih suka pakai akad murabahah dengan margin tetap daripada mudharabah, karena lebih mudah mengontrol resikonya. Ya benar, kalau nisbah itu kan bank harus rutin ya ke audit laporan usaha nasabahnya. Itu kan butuh biaya dan tenaga ekstra juga. Tapi tetap idealnya pembiayaan syariah itu mendorong ekonomi berbasis bagi hasil, bukan hanya jual beli. Jadi kita sebagai calon praktisi harus siap mengembangkan akad-akad nisbah. Wah, obrolan kita lumayan panjang ya. Jadi intinya margin itu ada
di akad jual beli, ditentukan di awal secara tetap, sedangkan nisbah ada di akad bagi hasil berupa proporsi keuntungan. Ya, jadi intinya mah ya teman-teman, keduanya itu sama-sama harus berdasarkan kesepakatan dan prinsip keadilan. Dan praktiknya juga butuh transparansi serta amanah dari semua pihak yang terlibat di situ. Oke, semoga podcast kali ini bisa bikin kita makin paham dan juga bisa jadi bahan belajar buat teman-teman pendengar ya. Ya. Oke, sampai bertemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.